Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Soliha dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang teori perbedaan gaya belajar, jenis-jenis gaya belajar, dan juga memahami preferensi belajar. Oke. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan juga membantu teman-teman semua untuk bisa lebih mengenal cara belajar yang paling sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, diri teman-teman maksudnya, diri saya juga. Oke, next. Yang pertama, ada teori perbedaan gaya belajar. Maaf. Setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi dengan cara melihat gambar. Ada juga yang lebih suka mendengarkan apa? Mendengarkan penjelasan. Nah, perbedaan ini bukan kebetulan, tapi udah banyak banget dibahas dalam teori-teori psikologi pendidikan. Salah satunya adalah dari Howard Gardner dengan teori multiple intelligences. Nah, ia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan verbal, logis matematis, musikal, visual spasial, kinestetik, interpersonal, dan yang lainnya. Karena kecerdasan kita berbeda-beda nih, maka cara belajar kita pun juga sama, berbeda-beda. Ada juga teori dari David Kolb. Ia mengatakan, yang dikenal dengan teori experiential learning. Menurut Kolb, belajar itu proses dari pengalaman. Ia membagi gaya belajar menjadi 4. Yang pertama ada converger, yang kedua ada diverger, yang ketiga ada assimilator, dan yang keempat ada accommodator. Jadi cara terbaik seseorang dalam belajar bisa dipengaruhi oleh pengalaman, apa-apa yang sudah kita lewati, kita rasakan, cara berpikir, minat, bahkan kondisi fisik atau emosional mereka gitu. Yang kedua ada jenis-jenis gaya belajar. Mohon maaf. Untuk kita lebih memahami perbedaan ini, kita bisa lihat dari model VAK ya, VAK, yang membagi gaya belajar menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada visual learner. Ini adalah tipe orang yang belajar paling baik lewat apa yang mereka lihat. Maksudnya mereka lebih cepat nangkep ya dengan apa yang mereka lihat, seperti gambar, video, diagram, dan juga warna. Mereka suka mencatat pakai warna-warni, misalnya krayon, bikin mind mapping, atau nonton penjelasan lewat YouTube. Yang kedua ada auditory learner. Ini tipe belajar yang suka dan lebih nyaman belajar dengan cara mendengarkan. Mereka bisa menyerap informasi lewat diskusi, ceramah, atau bahkan mendengarkan rekaman materi ulang. Misal lagi ada dosen menjelaskan, dia rekam. Nah, itu mereka lebih suka. Kadang mereka juga suka mengulang-ulang materi dengan membaca lagi gitu. Ketiga, ada kinesthetic learner. Ini adalah tipe yang paling suka bergerak, moving gitu. Mereka lebih mudah paham kalau langsung praktek atau simulasi, atau juga membuat proyek nyata langsung gitu. Mereka sering ngerasa bosen kalau cuma duduk lama gitu, duduk diam terlalu lama, mereka gampang bosen gitu. Selain VAK tadi, ada juga tambahan dari model FARC, yaitu tipe read atau write, yang suka belajar dengan membaca teks ataupun menulis catatan sendiri. Dan yang perlu diingat, kita nggak harus cuma punya satu gaya belajar. Banyak kok orang yang punya kombinasi. Misal kayak saya nih, saya suka visual dan juga auditory. Saya suka kalau saya ngeliat tapi juga ngedengerin dosen cerita, itu saya suka gitu. Atau ada juga yang visual kinestetik, itu nggak apa-apa banget kok, it's okay. Ada 2, ada 3, itu nggak apa-apa banget, malah lebih seru kan belajar kita. Oke, yang ketiga ada memahami preferensi belajar. Nah, terus gimana caranya kita tahu gaya belajar kita yang paling cocok itu yang mana gitu kan? Apakah auditory, kinestetik, atau visual? Pertama, caranya gini. Pertama, kita bisa mulai dari mengenali
kebiasaan diri kita sendiri. Apakah kita lebih suka belajar lewat video, atau lebih suka membaca buku, atau mungkin kita lebih cepat paham saat kita mencoba langsung atau praktik langsung gitu kan. Itu yang pertama. Nanti kalau kalian udah coba itu semua, kalian bisa tahu lebih condong kemana kalian. Yang kedua, kalian bisa juga pakai bantuan kuis gaya belajar seperti Quizfart gitu. Ini bisa diakses di internet, gratis kok. Kuis ini bisa bantu kita mengenali kecenderungan gaya belajar kita tuh lebih kemana gitu. Setelah kita tahu setelah kita tahu preferensi belajar kita, kita bisa menyesuaikan cara belajar kita agar lebih efektif, lebih mudah, lebih gampang, lebih nyaman, lebih enak, kayak lebih efektif ya intinya ya kan. Misalnya kalau kamu tipe visual, coba cari video atau infografis. Kalau kamu auditori, coba belajar sambil mendengarkan. Kalau kamu suka kinestetik, coba buat rangkuman lewat praktik atau belajar sambil bergerak gitu. Dan nanti kalau ketika kita, yang paling penting nih, kalau kita sudah jadi dosen ataupun guru, penting banget untuk kita mengenali gaya belajar peserta didik kita. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan materi dengan metode yang lebih bervariasi ya kan, enggak? Dan bervariasi dan inklusif, jadi nggak bosen anak peserta didik kita ya kan. Lebih seru gitu, anak peserta didik kita tidak mudah bosan ya kan. Oke, udah semua ya saya bahas tadi 1, 2, 3 materi yang saya ingin sampaikan sudah saya bahas. Jadi intinya teman-teman, setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, dan tidak ada satu gaya belajar yang lebih baik dari yang lainnya gitu. Yang penting adalah kita tahu mana nih yang paling cocok untuk diri kita sendiri ya kan. Kalau kita udah tahu, itu enak banget belajar, kita lebih mudah pahami juga kan. Dengan kita memahami gaya dan preferensi belajar kita, proses belajar tuh bisa jadi lebih menyenangkan, lebih fun gitu kan, lebih efektif. Dan itu tadi yang saya bilang, tidak membosankan gitu, gak cepet bosen, enggak. Oke, sekian memang sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.